Bu. Terima kasih. Kita akan mulai melanjutkan presentasi hari ini dan sesi yang ketiga dari kegiatan presentasi PCT Batch Jabar 65/4 grup 6 sesi yang ketiga dengan Bu Siska Rahmawati. Baik, kita akan mulai. Terima kasih Bapak. Saya sapa dulu para tamu undangan yang telah memasuki room kami dan dipersilahkan kepada seluruh undangan untuk memasuki room kami. Ini sudah ada yang sudah masuk ke room kami. Terima kasih Bu Deli atau Pak Del yang Pak Bu Erik, Pak Rihah, kemudian kelima Pak Muhammad Ramdan, Bu Neni, Bu Niki Rasa, Bu Jerahayu, dan yang lainnya. Selamat bergabung dan selamat bekerja sama dalam kegiatan forum konferen sesi yang ketiga ini. Baik, untuk selanjutnya kita mari buka bersama kegiatan presentasi sesi yang ketiga ini bersama Bu Siska dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai host pada kesempatan ini Pak Apendi yang berasal dari instansi kami SMP Negeri 2 Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Yang berikutnya teman kami, sahabat kami, Pak Erwan kerja beliau di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, dan yang akan memaparkan materi hari ini Mawati. Dia bekerja di SMP Kota Sukabumi. Baik Bapak dan Ibu, materi hari ini saya lupa ya Bu ya. Tentang eksistensi guru BK di sekolah, Pak. Oh, eksistensi ya. Eksistensi. Lupa nih, agak keklik. Baik Bapak dan Ibu, mari kita simak bersama, serap bersama, ambil hikmah bersama materi yang akan disampaikan, eksistensi BK di sekolah. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemaparan materi tersebut kami persilahkan ke presenter kami Bu Siska Rahmawati. Waktu dan kesempatannya kami berikan seluas-luasnya. Sebelumnya silakan Bu Siska. Pak Erwan dulu. Ya. Pak Erwan, moderator mangga Pak. Pak Erwan dulu. Iya, ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ya. Oh, lupa. Ya, apa-apa. Iya, moderator Pak Erwan ya. Aduh. Pak Erwan dipersilakan. Ya, apa-apa. Ya. Mohon Pak Erwan, mohon maaf. Saya lupa Pak moderator. Enggak apa-apa, Pak. Ya, sudah waktunya makan siang soalnya. Kita lanjut jalannya presentasi ini. Pak Erwan, mohon maaf Pak Erwan. Dipersilakan waktunya. Ya, kita kan suasana pelatihan, Mbak. Perut saya udah lapar. Hamdan, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih, wabil khusus Pak Apendi selaku host. Beliau guru SMPN 2 Cisaat Sukabumi, dan pada kesempatan ini telah hadir di room kita untuk presenter Ibu Siska Rahmawati. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling SMPN 1 Kota Sukabumi. Bapak Ibu sekalian, begini bahwa guru BK mempunyai peran sangat penting di sekolah ataupun madrasah. Guru BK akan menentukan bagaimana mampu memotret potensi minat dan bakat peserta didik, mampu juga menghasilkan karirnya. Tetapi kadang-kala guru BK, halo, ini ada suara apa nih? Tapi kadang-kala guru BK itu dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak tertentu. Justru orang itu, kalau murid itu takut ketika
datangi ataupun dipanggil oleh guru BK, tetapi sebenarnya ada peran sangat bermakna bagi pengembangan peserta didik tidak hanya ketika duduk belajar di lembaga pendidikan itu di sekolah madrasah tersebut, tapi juga sampai nanti ke depan. Nah, oleh karena itu kita sambut bersama-sama, kita tepuk tangan, kita memberikan apresiasi, salam hormat juga kepada presenter kali ini, Ibu Siska Rahmawati SPD, Guru BK SMPN 1 Kota Sukabumi akan menyampaikan eksistensi guru BK di sekolah dan juga madrasah. Mangga Bu Siska. Ya, terima kasih banyak Pak Erwan dan Pak Pendi selaku partner saya di grup 6. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya di room kami. Terima kasih banyak untuk Bu Neni Ekosari selaku PJ Wilayah, Bu Maulina sebagai instruktur saya, dan terima kasih banyak atas partisipan yang sudah hadir di room kami. Kebetulan di sesi ketiga ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana eksistensi guru BK di sekolah. Betul, memang yang sudah disampaikan oleh Pak Erwan tadi, memang masih banyak di luar sana menganggap kalau guru BK itu sebagai polisi sekolah. Baik Bapak Ibu, saya akan paparkan materinya. Sebentar, saya share konten dulu. Sudah terlihat, Pak? Belum, Bu. Oke, mohon bersabar. Baik. Akhirnya tidak bergerak ya? Ya udah Bu. Sudah Udah muncul, bergerak? Bu. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa paradigma tentang guru BK. Biasanya orang pertama kali mendengar guru BK, Udah. oke, keluar ya, sebentar. Pasti pertama kali mendengar guru BK itu adalah yaitu polisi sekolah, gurunya galak, suka menghukum siswa yang bermasalah, yang terlambat, dan yang banyak sekali paradigma yang menganggap kami itu sebagai guru yang ditakuti oleh semua siswa. Seperti itu. Kebetulan, perkenalkan saya Siska, mengajar di SMP Negeri Kota Sukabumi. Kebetulan saya sebagai guru BK itu sambil menunggu PowerPoint, di sekolah kami itu kebetulan ada 5 guru BK. Kebetulan saya guru BK baru. Kebetulan ada 5. Yang pertama sudah senior, kebetulan saya yang junior di sekolah. Baik, kami lanjutkan. Nah, di sini sebetulnya di dunia pendidikan, terutama di sekolah, baik di jenjang SD, SMP maupun di SMA, sebetulnya guru BK itu sering disebut BK. Mungkin di beberapa tahun sebelumnya, mungkin Bapak Ibu waktu dulu bersekolah dikenalnya mungkin guru BP. Nah, di sini guru BK adalah sebuah sarana yang memiliki peranan penting untuk mengembangkan potensinya. Namun saat ini guru BK masih dianggap kurang penting oleh kebanyakan siswa karena ternyata siswa itu menganggap bahwa jam pelajaran jam BK itu diisi hanya dengan curhat-curhat saja kepada guru. Nah, di sini sebetulnya akhirnya peran fungsi guru BK belum bekerja secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Memang betul, setiap sekolah, khususnya di sekolah reguler, biasanya sudah ada namanya guru BK. Ketika misalnya di sekolah itu sudah ada guru BK, biasanya diberikan jam
masuk untuk tatap muka dengan siswa biasanya itu satu kali dalam 1 minggu. Berarti jadi kalau guru BK itu ketemu dengan siswa dengan jam pelajarannya durasinya 1 kali 40 menit. Kalau di sekolah saya itu untuk pemaparan tentang materi-materi BK yaitu tentang tugas perkembangan siswa. Di sini, bimbingan konseling merupakan suatu bantuan atau pengarahan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada seseorang yang membutuhkan konseling atau bantuan agar mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, di sini juga ada wilayah pelayanan BK dalam jalur pendidikan formal. Betul sekali, BK termasuk komponen yang sangat penting dalam pembelajaran atau pendidikan formal. Dalam suatu institusi pendidikan, ada 3 bagian itu manajemen supervisi, ada proses pembelajaran bidang studi, proses belajar mengajar yang biasa dilakukan oleh guru mata pelajaran, dan yang terakhir adalah bimbingan konseling, di mana bimbingan konseling itu tujuannya adalah memandirikan siswa ke arah yang lebih baik atau mengoptimalkan tugas perkembangannya. Semua 3 komponen itu semua 3 komponen yang ada dalam pendidikan formal bertujuan adalah untuk mengoptimalkan setiap peserta didik. Di sini ada juga tugas guru BK dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya jauh lebih berat karena tidak hanya memikirkan masalah psikologis saja, namun juga masalah sekolah menjadi tanggung jawabnya. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, seorang guru BK itu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dekat dengan siswa, gaul, maksudnya melakukan tindakan preventif, pengembangan potensi, mengurus peta lanjutan studi, mengatur beasiswa dan laporan komprehensif. Sebetulnya masih banyak lagi tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh guru BK. Di sini ada landasan yuridis bimbingan konseling. Di sini ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ketiga Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Dan keempat ada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Biasanya guru BK itu adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Tapi namun disayangkan di luaran sana masih banyak menganggap guru BK itu sama dengan psikolog. Tuh, jadi kebetulan sebelumnya saya juga punya pengalaman di beberapa sekolah di Jakarta. Lowongan kerja untuk guru BK biasanya juga diberikan peluang untuk yang lulusan S1 psikologi. Padahal itu secara keilmuan berbeda. Untuk guru BK di sekolah biasanya sesuai dengan Permendiknas itu mengampu atau membina siswa satu guru BK itu perbandingannya 1:150 orang siswa. Di sekolah saya kebetulan ada 5 guru BK dengan kurang lebih siswanya itu ada 1.300. Kalau dilihat dari idealnya, di sekolah kami pun itu belum ideal. Padahal sekolah SMP Negeri 1 itu termasuk guru BK yang terbanyak di Kota Sukabumi, ada 5. Jadi bahkan masih ada di sekolah di Kota Sukabumi masih ada yang belum memiliki guru BK. Di sini ada pengertian guru BK, pengertian bimbingan dan konseling, yaitu suatu proses bantuan psikologis yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing atau peserta didik agar bisa berkembang secara optimal. Di sini juga bimbingan dan konseling bisa diartikan sebagai pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara individu, kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma berlaku. Layanan yang diberikan oleh guru BK itu tidak hanya khusus untuk anak-anak yang bermasalah saja, tidak.
Jadi ini khusus semua siswa tanpa terkecuali. Sebetulnya ada kaitannya dengan yang konsepnya Pak Erwan, yang inklusif itu pendidikan berlaku untuk semua orang atau semua manusia tanpa terkecuali. Sama halnya dengan bimbingan dan konseling. Semua layanan di sekolah itu harus semua siswa mendapatkannya. Baik, tujuan bimbingan dan konseling yaitu membantu memberikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Di sini, betul, guru BK bukan hanya untuk menghukum siswa yang bermasalah saja, tidak, mengembangkan potensi. Bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi siswa secara optimal? Nah, biasanya guru BK itu bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru mapel, dan biasanya di sekolah juga ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya kami juga bekerja sama dengan pembimbing ekstrakurikuler, bagaimana tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Di sini juga ada tujuan khusus BK, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan antar individu satu dengan individu yang lain. Tidak boleh disamakan pencapaian tugasnya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kenapa? Memang di dalam konseling atau bimbingan konseling itu, ketika ada permasalahan individu dengan dengan individu lain atau kelompok, biasanya memang ada pendekatan-pendekatannya melalui pendekatan konseling. Misalnya kalau permasalahan satu membolos dengan permasalahan dia kurang motivasi, itu beda pendekatannya biasanya. Nah, di sini ada bidang dalam bimbingan konseling. Di sini ada 4 bidang, yaitu bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Di sini bahwa guru BK memberikan layanan itu tidak hanya satu bidang saja. Contoh, di sini bidang pribadi. Contohnya misalnya siswa punya masalah tentang percaya diri atau belum bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Contohnya ketika remaja itu biasanya ada perubahan. Remaja itu biasanya yang dia waktu SD-nya belum ada muncul perubahan-perubahan dalam dirinya, biasanya dia di situ mengalami perubahan-perubahan secara emosional, psikologis. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam bimbingan pribadi. Nah, di sini ada juga bidang sosial. Sosial biasanya khususnya untuk yang dari SD ke SMP biasanya ada peralihan. Di sini juga mereka sebagai remaja biasanya memiliki permasalahan dalam sosialnya, yaitu belum bisa bersosialisasi dengan teman barunya. Dia masih terbiasa dengan teman-teman di SD-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bidang bimbingan belajar, yaitu biasanya siswa belum bisa memahami mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, atau juga bisa juga yang disleksia, atau yang misalnya kebetulan ada juga karena mungkin kalau di SMP 1 Sukabumi biasanya terkenal dengan siswa yang beberapa tahun yang lalu itu terkenal dengan siswa yang berprestasi, tapi semenjak adanya zonasi ini kebetulan ada di sekolah kami yang kelas 1 SMP itu masih nulisnya itu seperti anak mungkin kelas 3 SD, terus ketika mengeja pun ketika misalnya menulis itu ada kata-kata yang hilang, seperti itu juga ada. Jadi itu juga bisa dalam bimbingan belajar ditangani oleh guru BK. Lalu yang terakhir ada bimbingan karir. Bimbingan karir itu adalah bagaimana siswa bisa menyelesaikan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu kalau dari SMP berarti dia bisa memilih sekolah studi lanjutan ke SMA-K atau ke SMK-K sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Di sini juga ada bidang pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Hampir sama, yaitu bimbingan sosial, karir, belajar. Di sini juga ada bimbingan keluarga. Kenapa harus ada bimbingan keluarga? Biasanya ketika salah satu siswa itu bermasalah, biasanya kami pun harus mau tidak mau harus bekerja sama, berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mapel, khususnya dengan orang tua. Jadi di sini juga termasuk dengan bimbingan keluarganya. Nah, di sini biasanya agak-agak sulit ketika kita harus
bertatap muka dengan orang tua. Terkadang ada beberapa orang tua yang belum menyadari atau tidak menerima bahwa anaknya itu misalnya sedang bermasalah atau enggak kok Bu, misalnya anak saya baik di rumah, nggak mungkin kalau di sekolah anak seperti itu. Jadi BK juga ada namanya bimbingan keluarga. Nah, di sini juga ada bidang pengembangan bimbingan agama. Jadi biasanya saya biasanya kalau ketika pengalaman saya sebelumnya, kalau misalnya ada anak yang terlambat atau apa, saya kasih hukumannya bukan hukuman yang suruh lari atau apa, biasanya saya suruh coba kamu ngaji gitu. Dulu waktu itu saya sempat mengajar di SMA swasta di Jakarta juga. Saya suruh minta anaknya, dia non muslim, saya suruh kamu membaca kitab kamu, silahkan hafalkan. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan kesiswaan waktu itu non muslim juga. Saya tanya, Pak, ini bagaimana? Ya udah suruh hafalkan, misalnya contohnya doa doa Bapak apa ya, saya lupa pokoknya seperti itu. Jadi memang ada pelayanan yang ke arah agama seperti itu. Nah, di sini juga ada skema bimbingan dan konseling. Di sini ada tujuannya, yaitu upaya memfasilitasi siswa. Pertama yaitu mengenal dan menerima dirinya sendiri serta lingkungannya secara positif dan dinamis. Yang kedua, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pastinya ketika punya masalah, bukan hanya guru BK memberikan solusi saja, tetapi biasanya siswa diminta untuk mengambil keputusan yang bisa memandirikan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Yang selanjutnya, mengembangkan dan mewujudkan diri secara efektif, produktif, sesuai peranan yang diinginkan di masa depannya. Jadi biasanya saya tanya dulu kepada siswa biasanya apa kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki oleh siswa, lalu nanti saya kaitkan dengan potensi yang dimilikinya untuk supaya sesuai dengan tingkat jenjang atau pendidikan selanjutnya. Yang berikutnya adalah mampu mengembangkan potensi dirinya mencapai tugas-tugas perkembangannya. Ya, pasti setiap siswa itu punya sesuai dengan tugas perkembangan yang berbeda. Ketika mereka anak-anak, remaja, nanti dewasa pun pasti punya tugas perkembangan yang berbeda. Di sini ada prinsip-prinsip layanan BK-nya. Sini pasti sasaran layanan. Sasaran layanan adalah di mana semua siswa itu berhak mendapatkan layanan tanpa terkecuali. Di sini selanjutnya adalah permasalahan individu. Pastinya kami memberikan layanan dimulai dari permasalahan individu. Lalu di sini juga ada program layanan, betul. Ketika kami guru BK memberikan layanan atau materi di dalam kelas, itu pasti ada programnya. Kami juga sama seperti guru yang lain harus membuatkan satuan pelayanannya. Kalau guru RPP, kalau kami juga ada RPL-nya dan semua itu harus ada tujuan dan pelaksanaannya. Nah, di sini juga ada sifatnya. Sifat kami ketika memberikan layanan itu adalah pencegahan, bagaimana permasalahan itu tidak terjadi. Yang kedua adalah penyembuhan, ketiga perbaikan, keempat pemeliharaan dan pengembangan. Sini juga ada fungsinya. Fungsi ketika guru BK memberikan layanan itu ada pemahaman. Contoh misalnya memahami bagaimana dirinya menjadi remaja, itu pemahaman salah satu contohnya. Atau penyesuaian misalnya untuk anak kelas 7 biasanya dia bisa tidak bersosialisasi di lingkungan baru seperti itu. Dan penyaluran biasanya itu nanti untuk kelas 9 untuk kalau di SMP, dan ada pengadaptasian. Lalu di sini juga ada asas-asas dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama kali ada kenapa ada asas kerahasiaan. Karena memang kami sebagai guru BK setiap hari berkutat dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Asas kerahasiaan ini memang harus dipegang teguh oleh guru BK karena ibaratnya nggak boleh ember, nggak boleh ngomong kemana-mana. Misalnya memang ada kode etiknya itu. Ada beberapa masalah misalnya ketika misalnya ada salah satu anak sedang bermasalah, misalnya saya permasalahan apapun sebetulnya harus dikomunikasikan dengan wali kelas kalau guru BK itu, dengan guru mapel kalau misalnya permasalahan guru mapel, dan itu juga harus dikomunikasikan kalau memang itu harus dikomunikasikan dengan orang tua, itu juga harus ditanyakan sama si siswa apakah ibu atau boleh menyampaikan hal ini ke wali kelas kamu
atau ke orang tua kamu gitu. Biasanya sih ada beberapa ya boleh aja atau nggak boleh Bu, kata ini rahasia. Oh baik, nanti biasanya sih guru BK mencari cara bagaimana supaya permasalahan ini bisa dikomunikasikan ke pihak-pihak tertentu. Di sini juga ada sukarela, pasti ketika dalam layanan bimbingan konseling, khususnya konseling, kalau layanan bimbingan itu biasanya guru BK lakukan dengan klasikal di kelas, itu dengan menggunakan waktu jam tatap muka yang dilakukan 1 kali dalam 1 minggu selama 1 kali 40 menit itu. Kalau konseling itu harus ada kesukarelaan, jadi tidak ada keterpaksaan. Nah, yang ketiga ada keterbukaan, pastinya harus terbuka satu sama lain antara guru BK dan siswa. Yang 4 kekinian, pastinya harus memaparkan informasi-informasi yang terupdate dan harus memandirikan dalam kemandirian. Di sini ketika ada solusi tidak boleh memanjakan siswa. Jadi kalau ada apa-apa Bu, boleh curhat gini-gini, boleh. Tapi harus juga solusi itu membuat siswa mandiri. Lalu harus ada kedinamisan, keterpaduan, normatif itu ada norma-norma yang harus dipegang, norma agama, norma sosial, dan yang lainnya. Mohon maaf, ada suara kucing. Dan ada keahlian, alih tangan. Sini alih tangan itu memang ada beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh guru BK karena memang contohnya tadi misalnya guru BK berhadapan dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Kami memang guru BK pernah mempelajarinya misalnya di kuliah tapi kan bukan ahlinya, jadi maka kami biasanya bekerja sama dengan psikolog, atau misalnya ada permasalahan, misalnya ada siswa yang kemarin misalnya ada yang tawuran, maka kami harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, atau juga misalnya salah satu contoh misalnya kehamilan tidak diinginkan, mungkin kita juga harus alih tangankan ke pihak dokter atau ke puskesmas setempat misalnya. Tuturi handalanya harus mengayomi. Nah, di sini bidang tadi sudah dipaparkan ada 4 bidang. Di sini juga ada jenis layanannya. Jenis layanannya banyak sekali di sini. Ada individu, ada kelompok, dan yang lain-lain. Di sini juga ada ahli kasus, konferensi kasus. Kalau konferensi kasus itu misalnya ada suatu permasalahan yang misalnya biasanya dari wali kelas dulu, nanti kalau dari wali kelas belum tuntas, maka ke guru BK. Kalau di guru BK juga permasalahannya belum tuntas, maka biasanya akan naik dilaporkan ke kesiswaan. Kalau tidak, misalnya nanti dirembukan dikomunikasikan ke kepala sekolah. Kalau ternyata permasalahan itu tidak tuntas juga, maka kami sebagai guru BK biasanya mengundang seluruh komponen yang ada kaitannya dengan permasalahan siswa, seperti itu. Di sini juga ada papan bimbingan, biasanya informasi-informasi terkait dengan ke-BK-an. Di sini juga ada faktor pendukung. Di sini faktor pendukung BK itu salah satunya harus ada aplikasi instrumen. Betul, guru BK juga biasanya di awal tahun ajaran baru biasanya bekerja sama dengan pihak lembaga psikologi, itu untuk asesmen apakah nanti anak ini IQ-nya berapa, misalnya bakat minatnya di mana, seperti itu. Nanti fungsinya adalah untuk memudahkan nanti ke depannya dalam layanan bimbingan konseling, seperti itu. Dan ada himpunan-himpunan data dari mulai data pribadi, data keluarga, dia hobinya apa, dia alamatnya di mana, keluarganya latar belakangnya seperti apa, seperti itu. Di sini juga ada kunjungan rumah. Biasanya kunjungan rumah juga dilakukan oleh guru BK yang bekerja sama dengan wali kelas misalnya. Halo? Ya Pak. Bu Siska, waktunya ya udah habis ya. Oh. Kan ya jam 12 sesi kedua lewat ada Pak. sesi pertanyaan. Kan saya tadi mulainya ini. Ya, sebentar lagi. Oh, sampai jam berapa? Sesi kan kita jam 12. Sekedua jam berapa? Jam 2 lewat dikit sebentar. Jadi di sini juga ada. Oh gitu, tapi ya. Oleh Webex tidak ditutup gitu nanti? Oh, enggak. Sekedua jam berapa? Enggak. Oh gitu, enggak. Dilewatin, ya. Oh, gitu, ya. Jadi memang oh, boleh. Ya, dilanjut. Saya lanjutkan. Jadi ketika misalnya ya, dilanjut.
kunjungan rumah itu dilakukan ketika permasalahan itu belum selesai ditanganin oleh wali kelas dan guru BK, maka kami guru BK dan wali kelas butuh nih informasi-informasi lebih yang terkait dengan siswa, bagaimana dia hubungannya dengan orang tua, dia kondisi keluarganya seperti apa, maka kami guru BK mengadakan kunjungan rumah atau home visit gitu. Nah, yang selanjutnya adalah alih tangan. Alih tangan itu yaitu yang tadi ketika ada permasalahan yang memang membutuhkan penyelesaian oleh ahli tertentu, maka kami guru BK akan mengalih tangankan atau mengreferal permasalahan itu ke ahli yang lebih ahli. Nah, di sini sebetulnya ada alur penyelesaian masalah. Di sekolah biasanya ada beberapa guru atau guru mapel atau guru wali kelas, kalau ada masalah apapun, kamu sana ke guru BK, sana ke guru BK. Padahal sebetulnya ada permasalahan-permasalahan dikelompokkan. Yang pertama ada masalah ringan, itu boleh ke semua guru atau wali kelas yang biasanya contoh misalnya ada guru mapel sedang mengajar, tiba-tiba ada anak tidur atau misalnya ada anak heureuy wae, itu bukan seharusnya langsung ke guru BK, kan seharusnya langsung ditanganin oleh guru yang bersangkutan seperti itu. Nah, kalau misalnya itu permasalahannya belum selesai, maka misalnya bisa dioper ke guru BK. Di sini juga kalau misalnya yang permasalahannya sedang, misalnya ada permasalahan dengan keluarganya atau permasalahan dengan teman-temannya yang misalnya belum selesai dari wali kelas, maka boleh diberikan atau diselesaikan oleh guru BK. Nah, di sini ada permasalahan yang berat tadi yang seperti narkoba, tawuran misalnya, atau misalnya hal-hal yang lainnya yang membutuhkan penanganan khusus, maka kami alih tangankan. Di sini juga ada organisasi pelayanan BK. Betul, ketika semua permasalahan siswa bukan hanya menjadi tanggung jawab guru BK. Jadi di sini semua pihak harus bertanggung jawab. Di sini guru BK atau guru pembimbing bekerja sama dengan wali kelas, guru, dan guru mapel. Makanya di sini di sekolah guru BK itu harus memiliki sikap yang netral, tidak kalau di sekolah tuh ada yang lebih dekat ke ini, nanti kalau ada masalah saya nggak mau. Tidak, jadi semua guru BK itu harus memiliki sikap yang netral. Karena kenapa? Guru BK akan berkaitan dengan semua siswa, dengan semua guru, dan semua komponen yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, di sini juga ada pola 17+. Kalau yang di atas adalah 4 bidang bimbingannya. Kalau yang biru itu adalah layanannya. Di sini ada orientasi, pembelajaran, informasi, penempatan, konseling individu, konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, ada konsultasi. Ini adalah jenis-jenis layanannya. Kalau yang di bawah adalah instrumen BK, himpunan data, alih tangan, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan itu adalah layanan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sebelum ini saya sharing aja biasanya yang saya lakukan di sekolah sebagai guru BK, biasanya dimulai dari menyambut siswa di pagi hari. Kenapa guru BK itu harus menyambut siswanya di depan? Karena dengan kita menyambut siswa di depan, itu kita bisa lihat mimik-mimik yang ditampilkan oleh siswa. Bisa saja misalnya dia terdengar tersenyum, dengan cemberut, dengan banyak sekali yang mimik-mimik atau yang ekspresi wajah yang siswa tampilkan. Nah, di situ guru BK bisa nanti ke depannya bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Misalnya ada anak yang datang dengan marah-marah, nanti biasanya saya lakukan ketika istirahat, saya mendekati dia sambil saya memantau siswa-siswa yang lain sedang bermain. Biasanya saya tanya, "Nak, tadi kamu kenapa? Kok tadi ibu lihat di pagi hari kamu mukanya kayak marah-marah?" Biasanya kalau ditanya seperti itu, anak biasanya mulai terbuka. "Oh iya Bu, tadi saya diomelin sama mama saya begini-begini." Itu. Biasanya setelah itu guru BK yang saya lakukan adalah biasanya mengecek ke kelas pegangan saya,
lalu saya juga mengecek siapa yang tidak hadir gitu. Nanti kalau ada yang tidak hadir, biasanya saya berkoordinasi dengan wali kelas. Bapak Ibu, ini tadi anaknya tidak hadir, coba untuk dicek seperti itu. Jadi memang guru BK di sekolah bekerjanya tidak hanya sendirian, guru BK harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sekolah. Mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Baik, saya berikan kepada moderator. Mangga, Pak. Baik, terima kasih. Bu Siska tadi telah menyampaikan banyak hal berkenaan dengan eksistensi guru BK di sekolah juga di madrasah. Bahwa tentunya ini akan memberikan sebuah efek positif apabila guru BK tersebut kemudian bisa melaksanakan bimbingan dan layanannya. Guru BK akan mengampu 1/150 peserta didik. Ya, betul. Dan guru BK memberikan layanan itu kepada seluruh peserta didik. Jadi tidak terkecuali tanpa diskriminasi. Ada banyak pengalaman dan praktik baik dari Bu Siska sebagai guru BK di SMPN 1 Kota Sukabumi, misalkan menyambut kedatangan peserta didik di pagi hari. Maka ini akan menambah rasa kerinduan peserta didik untuk segera datang dan berada suasana ramah dan nyaman di sekolah tentunya. Ini patut untuk ditiru juga, mengecek kehadiran dan sebagainya. Kami berikan kesempatan untuk kita eksplor pada Bapak Ibu semua yang akan memberikan tanggapan, masukan, atau bahkan pengalamannya, praktik baik yang telah dilakukan di sekolah ataupun madrasah. Kami berikan kesempatan, apakah ada yang sudah raise hand atau ada yang sudah ditulis di sini? Ditulis Belum nampak. Belum nampak, silakan. Kami berikan kesempatan bagi nampak. yang akan yang akan memberikan tanggapan ataupun masukannya ataupun juga bahkan pengalaman-pengalaman baiknya berkenan dengan tata kelola BK di lembaga pendidikan Bapak Ibu semua. Ini ada yang bertanya nih. Ada nih, ada yang bertanya nih. Bu Eri Parihah, Pak. Di unmute Pak, sama Pak di itu suaranya di. Ya, di sini ada pertanyaan terima kasih dari Bu Eri Farihah ya, Pak. Oh, Bu Eri Farihah, ya. Ya, izin bertanya, katanya strategi apakah yang Ibu lakukan dalam menangani korban bullying, begitupun dengan pelakunya? Biasanya, ya betul, di sekolah itu tidak menutup kemungkinan adanya atau terjadinya bullying. Termasuk di sekolah yang disebut dengan ramah sekolah pasti ada. Biasanya yang saya lakukan adalah, biasanya kan ketika ada kasus itu ada yang melapor. Kalau tidak ada yang melapor itu biasanya korbannya kah atau misalnya saksi biasanya. Biasanya ketika Bu, tadi si A tadi ini misalnya dipukul atau misalnya diejek sampai nangis. Biasanya saya strateginya yaitu saya tidak langsung memanggil keduanya. Jadi saya panggil satu-satu dulu, misalnya si korbannya dulu saya panggil, coba ya ceritakan apa yang terjadi sampai kamu menangis. Biasanya dia cerita dulu, oke. Biasanya kan kalau sambil nangis biasanya saya suruh dulu menenangkan diri dulu. Silakan tarik nafas dulu, biasanya silakan kamu minum dulu atau kalau mau menangis silakan Ibu dengarkan tangisan kamu sampai kamu puas, selesai deh sampai kamu tenang. Baru biasanya ada anak yang baru bisa mengungkapkan masalahnya. Oke, habis itu biasanya saya supaya permasalahannya selesai, biasanya saya juga panggil si pelakunya, ditanya gitu. Bagian pelakunya biasanya sudah diketahui bagaimana kronologi kejadiannya, maka nanti saya langsung dikonfirmasi keduanya. Seperti itu. Jadi misalnya siapa dulu nih ketika sudah diketemukan dua-duanya, saya memberikan kesempatan kepada keduanya itu ketika sudah bertemu itu siapa dulu yang mau menjelaskan gitu. Jadi saya nggak langsung tadi kamu gini ke pelakunya, tidak. Jadi saya langsung memberikan kesempatan siapa dulu nih, mau si A dulu atau si B dulu, misalnya si A yang jadi korban, si B-nya pelaku misalnya. Oh ya Bu, saya dulu gitu. Misalnya kalau si korban dulu silakan gitu. Kalau misalnya
si pelakunya dulu silakan. Setelah misalnya semuanya sudah menceritakan kronologinya masing-masing gitu kan. Biasanya ketika sudah menceritakan kronologinya sudah diketahui nih titik temu permasalahannya dari mana. Ketika sudah diketahui permasalahannya dari mana, biasanya sih kalau di anak SMP biasanya kalau bully itu ketika ditanya alasannya kamu kenapa melakukan hal ini kepada si pelaku, biasanya mereka alasannya heureuy atau bercanda bu, atau saya mah udah biasa gitu. Nah ketika anak itu sudah mengungkapkan alasannya, maka saya berikan pengertian apa yang dia lakukan, misalnya heureuy gitu. Dah heureuy bu katanya. Ya, ketika kita sebagai manusia tidak ada larangannya untuk bercanda, tapi alangkah lebih baiknya saya suka memberikan pengertian ketika kita bercanda dimanapun, lihat dulu situasinya, kamu bercanda dengan siapa, dalam kondisi seperti apa, dan kamu juga harus lebih peka kepada teman kamu, misalnya ketika kamu ajak keri, kan bu biasanya juga saya mah misalnya kalau lagi hari teh ngeplak gitu, ngeplak kepala gitu. Iya, mungkin saat itu dia sedang bahagia dan tidak mempermasalahkan. Hari ini coba lihat, kamu tahu nggak hari ini si A itu sedang rasanya seperti apa? Kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus lebih peka lagi. Kalau misalnya bercanda, heureuy boleh, tapi dilihat dulu kondisinya seperti itu. Jadi setelah misalnya mereka paham seperti itu, bahwa saya juga tentang bullying ini tidak hanya saat penanganan secara konseling saja, kami guru BK pun memberikan layanan secara klasikal tentang apa itu bully, seperti kemarin contoh yang video yang saya buat itu saya berikan pada saat layanan bimbingan klasikal. Jadi saya ingatkan kembali, kemarin apa saja, coba kamu ingat, yang kamu lakukan hari ini termasuk bully apa. Saya selalu kaitkan dengan materi-materi yang saya sudah lakukan gitu. Alhamdulillah biasanya setelah dikonfirmasi, setelah mencari titik temu permasalahannya, biasanya kedua belah pihak, si pelaku dan si korban, saling meminta maaf. Memang bully itu tidak bisa di stop atau tidak bisa hilang begitu saja. Biasanya itu semua siswa akan berulang lagi. Misalnya ada anak, ya bu saya mau udah maafin tapi dia mau ngulangin lagi. Misalnya anak SD atau SMP itu lebih identik heureuy-nya itu ke fisik biasanya, sama yang nyebutin nama orang tua itu kayaknya buat anak-anak tuh gimana banget gitu. Nah itu sampai ada yang nangis, sampai berantem itu biasanya. Mungkin itu biasanya strategi yang saya lakukan. Kalau misalnya ternyata bullyingnya itu mengarah ke fisik dan menyebabkan luka, biasanya saya langsung bekerja sama dengan wali kelas, memanggil gitu, supaya ketika permasalahannya sudah cukup berat gitu, saya harus bekerja sama dengan orang tua, dengan wali kelas untuk mengkomunikasikan bagaimana ini gitu. Apalagi kalau misalnya bullyingnya sampai sudah ada luka atau ada hal-hal yang pada diri korban gitu. Jadi saya harus komunikasikan sama orang tuanya gitu. Mungkin itu pertanyaan dari Bu Eri. Eri Farihah. Ya, Bu Eri Farihah. Jadi memang Ya, betul ketika Bu Eri Farihah di sini terima kasih atas paparannya. Katanya berarti awalnya melalui konfirmasi baik kepada pelaku maupun korbannya dan melatih kepekaan dan kelas klasikal serta melakukan kerjasama dengan semua pihak. Iya betul Bu. Jadi memang ketika ada permasalahan apapun, bukan hanya bully, guru BK itu tidak langsung ngejudge, kamu yang salah, kamu kenapa tadi nggak gitu. Jadi kita cari tahu biasanya sih ada yang misalnya, kalau misalnya ada juga yang saya panggil satu-satu dulu, korbannya dulu, si pelakunya dulu. Ada juga misalnya yang udah keburu rame, misalnya ada satu kasus itu rame banget sampai berantem, makanya saya tarik dua-duanya. Misalnya kan biasanya anak-anak lemah itu emosi ya, berantem, saya tarik dua-duanya, saya tarik ke ruang BK, saya dudukin bareng, dia nangis bareng-bareng atau mau marah-marah, saya liatin aja, silakan mau ngapain aja sampai mereka tenang, baru saya biasanya mencari informasi ke kedua belah pihak. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu atau ada yang mau sharing gitu? Ya, ini nampaknya sudah ada lagi. Ya. Yang kalau tadi itu dari Bu Eri Farihah ya, itu kalau yang saya kenal Oh, beliau ini ya. adalah
salah satu guru berprestasi di MTS N3 Sukabumi itu Wah, di keren. Cikumbar. Saya harus banyak Ya, belajar sama Ibu ya, Parihah ya. ya. Nah, nah kemudian ada pertanyaan dari Bu Puji Rahayu. Oh Nah iya, ini ini mudah-mudahan ya, ini Bu Puji Rahayu ya. anak Bu Puji korban Rahayu ya. mudah-mudahan Saya ya sudah baca anak nih Bu, korban penceraian biasanya selalu berubah ya dan berulah. cari perhatian, sedangkan yang pintar biasa prestasi selalu merosot. Butuh waktu lama untuk mengembalikan mereka ke kondisi awal. Bagaimana cara agar agar guru menghadapi anak-anak dalam situasi tersebut. Nah ini kalau yang saya kenal Bu Puji Rahayu ini guru Madrasah Ibtidaiyah di Cicurug, salah satu guru yang sangat stylish, tetapi punya punya inovasi-inovasi yang bagus juga di lingkungannya, baik di MI ataupun di Kecamatan Cicurug. Ya. Mungkin Bu Puji Rahayu nih kalau atau Bu Puji yang mana nih? Mohon maaf ya. Kalau nggak salah. Silakan Bu untuk Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Fuji. Terima kasih banyak. Ini tentang anak yang korban perceraian biasanya berulah dan cari perhatian atau anak yang pintar biasanya berprestasi tiba-tiba merosot. Kembali lagi Bapak dan Ibu yang ada di room Webex ini, biasanya kami sebagai guru BK ketika menangani masalah apapun permasalahan entah itu anak bercerai, berprestasi atau apapun itu, biasanya saya di awal adalah mencari tahu terlebih dahulu tentang kehidupan di rumahnya. Misalnya di konseling dipanggil, biasanya saya kalau misalnya panggil itu nggak langsung, oh, kamu tadi ke pagi kenapa nangis? Nggak gitu dulu. Biasanya saya tanya sapa dengan sebutan sayang, sayang, gimana kabar kamu? Sehat gitu. Kalau misalnya di ruang BK kebetulan ada permen atau ada makanan, silakan kamu boleh makan dulu. Itu jadi kita sebagai guru BK itu membuat enjoy dulu suasana, baru biasanya ketika enjoy siswa bisa mau bercerita. Misalnya, ya Bu, saya misalnya jadi males, misalnya saya tuh pengen diperhatiin sama mama papa karena mama papa mau bercerai gitu. Biasanya permasalahan apapun itu berawal dari rumah. Maka dari itu biasanya saya sebagai guru BK harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang tua. Jadi karena biasanya guru BK dan wali kelas hanya dapat informasi ketika siswa ada di sekolah saja. Kan kita sebagai guru atau guru BK tidak tahu bagaimana kebiasaan dia di rumah, bagaimana dia hubungan dengan ayah dan ibunya, dengan kakak adiknya. Maka dari itu kami perlu biasanya pemanggilan orang tua seperti itu. Jadi ketika ada komunikasi atau kerjasama dari antara pihak sekolah dan orang tua, maka insya Allah permasalahan apapun bisa diselesaikan. Seperti itu. Memang butuh waktu lama sih Bu, biasanya untuk kembali ke awal, yaitu dengan adanya kerjasama sih biasanya dengan semua pihak. Misalnya kalau misalnya ada siswa yang berprestasi, tiba-tiba merosot, saya biasanya tanya juga sama guru mapel, apakah betul si ini nilainya merosot? Ternyata setelah mencari informasi, oh iya, makanya setelah itu biasanya saya komunikasikan, cari solusinya bersama gitu. Biasanya kenapa di BK juga tadi ada faktor pendukung yaitu tentang instrumen-instrumen. Nah, ketika instrumen itu dilakukan ketika ada permasalahan. Jadi kita sebagai guru BK tidak menyelesaikan masalah ujuk-ujuk gitu. Enggak. Jadi kita juga harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait siswa tersebut. Entahkah itu misalnya korban perceraian atau siswa yang nilainya merosot atau yang tawuran atau apapun itu permasalahannya, kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang betul yang tadi kata Pak ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Pak Pak Erwan. Jadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya apa gitu kan, latar belakangnya seperti apa, nanti kita ada asesmennya seperti apa, nanti baru kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu penyelesaian masalahnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk Ibu Fuji bagaimana? Kalau misalnya mohon maaf kalau belum bisa menjawab sesuai dengan Ibu Fuji. Bagaimana, Pak Erwan? Ya, silakan. Terima kasih Bu Siska. Ya. Bu Puji tadi sudah disampaikan oleh Siska respon atas pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup puas. Ya, Tapi juga sama-sama. Terima kasih Bu barangkali Fuji dan Bu Eri Farihah.
Sepertinya nanti Barangkali juga saya saya berikan kerjasama dengan semua pihak termasuk Bapak Ibu di sini yang super hebat, dengan Pak Erwan juga yang inklusif, mungkin juga pendidikan inklusif. Jadi nanti saya coba belajar bersama gitu. Mungkin itu saja paparan dari saya. Silakan Pak Erwan, mangga. Ya, ada lagi yang mau akan memberikan tanggapan, pertanyaan atau respon lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin ditutup saja Pak. Waktunya Oh, sudah baik. jam 12.21. Baik. Silakan Ibu sebagai closing, sebagai presenter. Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu yang hebat, terima kasih banyak sudah mendengarkan paparan saya tentang eksistensi guru BK di sekolah. Saya berharap ketika ada guru BK di sekolah, dimanapun bersekolah atau di madrasah, tolong untuk tidak memandang sebelah mata guru BK. Karena guru BK itu kerjanya bukan hanya nyelesain anak bermasalah saja, tidak. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh guru BK yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin saya juga harus banyak belajar lagi dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Nanti kapan-kapan kita sharing atau boleh main di sekolah saya di SMP Negeri Kota Sukabumi, bertepatan di Dago atau di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6. Terima kasih Pak Erwan. Mangga dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Siska Rahmawati, SPD. Beliau guru bimbingan konseling di SMPN 1 Kota Sukabumi. Nah, Bu Siska ini, kalau saya ingin menarik dua simpulan pada materi kali ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata guru BK itu mampu menyajikan dan mendesain sehingga suasana sekolah ataupun madrasah dan anak-anak merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dengan bimbingan dan layanannya. Ini yang pertama. Ada suaranya kan? Ada Pak. Halo? Iya ada Pak. Ada ya. Simpulan yang kedua itu di BK, baik ke BK ataupun ke peserta didik, ke seluruh peserta didik, maka harus coba hilangkan stigma, hilangkan prejudis, rasa curiga atau ketidakpercayaan, dan hilangkan labeling. Saya rasa guru BK harus menjadi posisi yang sangat strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi peserta didik. Saya rasa itu yang dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini. Saya atas nama moderator Erwan Hermawan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi peserta PCT Batch 6 ini mengucapkan terima kasih mobil khusus kepada presenter Ibu Siska Marwati. Kita berikan aplaus untuk Bu Siska. Berikan aplaus untuk berikan semangat ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami persilakan kepada host untuk dilanjutkan. Mangga Pak. Ya, Pendi. demikianlah. Halo, kedengeran? Kedengeran Pak. Demikianlah demikianlah dari awal sampai akhir kegiatan presentasi dari grup 6 PCT Jabar 605. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang dipaparkan dari awal sampai akhir bermanfaat buat kita semua untuk kemajuan dunia pendidikan. Dan terima kasih atensinya kepada seluruh yang bisa masuk ke room kami. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kami selanjutnya. Segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.